Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini dan mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga akan masuk dalam perjamuan Tuhan nanti. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanya bersumber dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbaik untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, puji Tuhan, yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Yang akan menjadi renungan kita pada saat ini, saya akan berikan tema, yaitu hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, berbicara tentang anugerah, maka kita mengerti bahwa itu adalah sebuah pemberian. Sama seperti yang terjadi dalam dunia ini, pemberian atau ganjaran dari seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik, lalu kemudian dia mendapatkan hadiah, pemberian dari atasannya. Dan itu karena dia melakukan sesuatu, ya, lalu mendapatkan hadiah atau pemberian yang layak baginya.
Bahkan kita lihat juga dan bahkan sering menyaksikan tentang bagaimana penganugerahan Mahaputra ya di militer yang kita kenal, di kepolisian, bahkan daerah-daerah tertentu yang layak untuk mendapatkan anugerah tersebut atau pemberian tersebut karena sesuatu yang dilakukannya. Tetapi konsep dari firman Tuhan, konsep Alkitab, anugerah itu bukan seperti apa yang ada dalam dunia. Oleh karena kita berkarya, oleh karena kita melakukan sesuatu, lalu kemudian mendapatkan pemberian atau anugerah itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa anugerah itu adalah keselamatan yang dianugerahkan Allah karena kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang berdosa. Di dalam sebelum kita lebih jauh dalam membahas masalah ini, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam suratan Efesus. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 8 dan ayat 9 dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus juga menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa sebuah anugerah yang kita peroleh datangnya dari Yesus melalui iman kepada Dia, maka itu adalah bentuk keselamatan yang dianugerahkan bukan dari hasil usaha kita sehingga mendapatkan anugerah itu, sehingga mendapatkan keselamatan itu. Tetapi semata-mata karena Dia mengasihi akan kita yang tidak mampu untuk keluar dan mendapatkan keselamatan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana anugerah Tuhan itu kita dapat alami dalam hidup ini. Bagaimana anugerah Tuhan itu menjadi pengalaman dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita sama-sama kembali melihat dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, untuk kita dapat mengalami akan anugerah daripada Allah itu adalah pengharapan yang kita tujukan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Allah telah menganugerahkan Yesus kepada kita, dan di dalam Yesus itu pengharapan kita yang kita nanti-nantikan. Dan Roma juga katakan bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Harapan itu adalah sesuatu yang pasti di dalam Yesus. Bukan lagi sesuatu yang menjadi tanda tanya, tetapi ada sebuah kepastian yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan merupakan sebuah jaminan yang pasti melalui Yesus Kristus yang datang. Bagian kita adalah dikatakan percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia sehingga ada pemenuhan anugerah Allah dalam hidup kita. Yang kita tahu, Yesus yang sangat mengasihi, Yesus yang sangat peduli, Yesus yang menuntun hidup kita, Yesus yang menggembalakan hidup kita, Yesus yang tidak pernah berubah di dalam apa yang Dia ingin berikan bagi setiap kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama, yaitu harapan kita kepada Yesus melalui iman, percaya kepada Dia. Dan kita tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua,
dalam ayatnya yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang kedua adalah yaitu hidup dalam ketaatan. Tidak hanya kita bangga pada poin pertama, percaya ada harapan keselamatan di dalam Dia. Tidak cukup hanya sampai sebatas percaya. Tetapi yang Tuhan inginkan untuk jauh lebih mengalami anugerah Tuhan, anugerah Allah dalam hidup kita adalah hidup dalam ketaatan. Ketaatan itu akan mendatangkan mujizat. Banyak contoh yang kita dapatkan dalam Alkitab. Bagaimana ketaatan itu mendatangkan perubahan. Ketaatan itu mendatangkan mujizat. Naaman yang seringkali kita dengar. Ketaatannya yang awalnya dia enggan untuk taat. Tetapi ketika dia melangkah dalam satu proses yang saya yakin waktu itu begitu panjang. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak seperti yang dia harapkan. Tetapi mau atau tidak mau, hidup dalam ketaatan itu kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat. Ketaatan membutuhkan kesabaran. Orang yang taat itu dia akan hidup dalam kesabaran. Sabar. Kenapa? Karena taat itu adalah satu jangka waktu yang tidak terbatas. Bagaimana seseorang yang taat? Taat sampai seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Abraham dia taat dan taat. Walaupun secara manusia tidak mungkin. Tetapi dia taat untuk menantikan akan janji daripada Bapa itu. Jadi ketaatan pada akhirnya menghasilkan sesuatu. Kalau ketaatan itu disertai dengan kesabaran dalam hidup kita. Begitu banyak orang yang tidak sabar. Apalagi masa-masa seperti yang kita hadapi sekarang ini. Berbagai usaha cara untuk bagaimana mengatasi agar supaya tidak lebih menyebar lagi, khususnya virus yang sedang terjadi ini. Tapi banyak orang yang tidak taat. Tidak taat berarti mengabaikan perintah. Tidak taat berarti tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Banyak orang yang tidak taat dalam keseharian kita, kehidupan kita di masyarakat, kehidupan kita dimanapun, ketika ada aturan-aturan, seringkali kita sukar untuk bisa menjadi orang yang taat. Tetapi mau tidak mau di dalam Tuhan, ketika kita ingin mengalami anugerah Allah, anugerah Tuhan, itu menjadi bahagian kita adalah mari kita hidup dalam ketaatan. Berusaha untuk bisa hidup taat. Jangan mengambil alih bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita taati. Mungkin kita belum bisa sepenuhnya untuk berhasil dalam ketaatan itu. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita gagal. Ketika ada usaha dari kita, karena bagian kita adalah hidup dalam ketaatan itu sendiri. Dan ketika kita taat, maka Allah yang akan merealisasikan sesuatu yang terindah, yang terbaik dalam kita, dalam bentuk pertolongannya, dalam bentuk mujizatnya, dalam bentuk apa yang tidak pernah kita duga dalam hidup ini. Saya yakin seperti Paulus katakan di suratan Roma, dia sediakan yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi dia. Karena salah satu ciri orang yang taat adalah karena mengasihi. Tanpa mengasihi tidak akan mungkin orang taat. Kalau kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka mau tidak mau kita juga akan taat kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Secara cepat saja karena kita akan melakukan perjamuan pada saat ini. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pada ayat 15 dari 1 Petrus
pasal 1 ayat 15 dan ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, ini bagian yang ketiga, yaitu kita hidup dalam aturannya Allah. Aturan apa yang diinginkan Tuhan bagi kita? Yaitu dengan adanya ketaatan tadi, lalu membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Memiliki aturan-aturan bukan pendapat orang lain, tetapi aturan-aturan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita, yaitu menuju kepada kekudusan. Saat ini anggaplah bahwa semua yang terjadi, masalah-masalah kehidupan, penderitaan yang terjadi, adalah juga merupakan sesuatu yang terbaik bagi diri kita untuk membawa diri kita, apakah kita hidup kudus di hadapan Dia, yang tidak hanya dalam kata-kata kita, tapi itu menyangkut dalam perbuatan kita, tingkah laku kita yang Tuhan inginkan. Karena dengan demikian, Allah yang telah memanggil kita, Allah yang setia, yang tidak hanya memanggil kita menjadi orang percaya, tidak hanya memanggil kita untuk bisa taat begitu saja tanpa arah yang jelas, tetapi arah yang jelas daripada Tuhan adalah untuk kita hidup dalam kekudusan. Banyak orang melakukan apa saja yang dia inginkan dan menabrak rambu-rambu atau aturan-aturan dari firman Allah dengan cara-caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, dan itu merupakan rentetan yang bisa menggagalkan seseorang untuk bisa mempertahankan hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, tuntutan Tuhan bagi kita, mau tidak mau, adalah hidup dalam kekudusan. Karena dia akan, kuduslah kamu, karena aku ini kudus. Kenapa demikian? Untuk hidup dalam kekudusan, hanya orang-orang yang kudus yang nantinya akan menjadi mempelainya Tuhan. Allah itu yang telah memanggil kita dari awal. Kita baca sebagai ayat yang terakhir dari Efesus pasalnya yang pertama. 1 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tujuan panggilan Allah bagi kita. Anugerahnya bagi kita semua. Bahwa jauh sebelumnya, maka Dia telah merencanakan sesuatu dalam panggilannya bagi kita, yaitu hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Ini adalah standar dari Tuhan bagi kita. Standar yang tidak mungkin bisa dicapai dengan kemampuan kita sendiri, dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak akan mungkin. Tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menolong kepada kita. Kalau dikatakan dalam ayat Efesus ini, bahwa Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Tujuannya apa? Dia memilih kita. Tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Menjadi serupa dengan Dia. Bukan serupa dengan dunia ini. Itu sebab katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tetapi Dia memanggil kita, Dia memilih kita, dijadikannya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Dia. Yaitu apa? Serupa dengan Dia. Yang dikatakan dalam suratan Petrus tadi bahwa aku ini kudus. Kuduslah kamu karena aku ini kudus. Lalu kemudian apa lagi yang dihasilkan dalam panggilannya bagi kita? Supaya kita itu tidak mengabaikan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan bagi hidup kita, yang sedang
Tuhan kerjakan dalam bentuk proses dalam hidup kita masing-masing. Lalu yang berikut, kalau dikatakan supaya tidak bercacat celah di hadapan Dia, artinya bahwa kita menyenangkan Dia, menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan pada saat ini hidup dalam anugerah Allah atau hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan tetap di dalam pengharapan kita kepada Yesus, percaya kepada Dia, lalu hidup kita dalam ketaatan kepada Dia, sekalipun dalam proses yang berat, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, standar yang Tuhan inginkan bagi kita untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu hidup dalam kekudusannya. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus yang akan memberi kemampuan kepada kita. Amin. Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerah-Mu jadikan ku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Baik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan bersama-sama masuk mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan kebutuhan masing-masing, roti ataupun apa yang Bapak Ibu telah sediakan, dan juga kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena kasih-Mu kepada kami, terima kasih atas pengorbanan-Mu kepada kami. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Biarlah perjamuan ini boleh bermanfaat bagi kami semua untuk dapat mengingat akan segala pengorbanan Yesus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, turunlah kiranya berkat-Mu atas perjamuan ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah tubuh-Mu yang dihancurkan bagaikan roti yang terpecah-pecah untuk kami semua. Dan itu sebabnya dengan iman kami akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Baik, kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan. Darah Yesus, darah yang suci, yang telah mengalir dan membebaskan kami
dari semua belenggu dosa, dari semua ikatan-ikatan kegelapan, belenggu-belenggu telah diputuskan oleh karena kuasa darah Yesus. Itu sebabnya kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur kepada Dia. Berterima kasih kepada Dia atas anugerahnya bagi kita. Bukan karena jasa baik kita boleh diselamatkan. Bukan karena kita lebih baik, lalu Tuhan memilih kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup dalam anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua masih ada oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama. Lawat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu persis keberadaan mereka. Mereka yang sedang dalam perkumpulan, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Yang dalam masalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga yang akan menolong mereka dan memberkati mereka. Engkau punya cara yang ajaib bagi setiap kami yang mau taat melakukan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Dan kami berterima kasih juga ketika kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Kami masih diberikan kesempatan dalam nafas kehidupan ini. Kami dapat memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, pemerintah kami, juga ya Tuhan, gereja Tuhan berkati. Dan semua kami, masyarakat Indonesia ini Tuhan berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.